Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel untuk video bagian kedua ya, yaitu video untuk review minggu ini untuk saham-saham yang dari saham-saham LQ45 ataupun saham-saham yang lain. Oke, kita langsung saja untuk bahas saham Adro. Nah, di video kedua ini kita lihat Adro ya. Adro hari ini close di harga 3.430. Nah, sebelumnya saya juga udah buatkan trading plan. Tadinya kalau misalkan Adro ini berhasil bertahan di harga 3.660, kemungkinan dia masih akan lanjut naik. Tapi setelah 2 hari, jadi tanggal 7 itu saya udah sempat bikin trading plan-nya. Ternyata dia nggak bisa bertahan di harga 3.660, dia malah turun dan hari ini Adro itu sudah menyentuh 3.430, yaitu batas stop loss yang saya analisa. Jadi mungkin teman-teman ada yang pakai stop lossnya di 3.270, mungkin ada yang di 3.140. Itu semua tergantung teman-teman semua ya. Dimana di situ ada support, teman-teman bisa jadikan itu sebagai stop loss. Nah, kalau untuk saat ini untuk Adro, saya melihat dia sudah close di harga 3.430. Kalau yang sudah punya, mungkin kalau udah naikkan trailing stop sudah keluar, dan buat yang belum keluar mesti hati-hati karena posisinya sudah breakout bottom box, dan ini juga paling tidak kalau misalkan dia masih lanjut turun, teman-teman bisa lihat apakah dia bisa menembus 3.270 atau bisa rebound di harga itu, seperti itu. Jadi kalau yang masih mau hold, bisa lihat lagi apakah dia tembus 3.270 atau tidak. Kalau dia sampai tembus 3.270, itu juga harus hati-hati. Memang masih ada beberapa support lain, tapi sebaiknya kalau teman-teman sudah profit, boleh take profit dulu. Itu saran saya ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Akra. Nah, Akra justru hari ini naik 2,14%. Nah, ini juga saya sudah ada trading plan sebetulnya. Nah, ini trading plan-nya ini untuk Akra. Kalau masih mau lanjut ya, ini boleh teman-teman lihat kalau dia masih lanjut atau bisa bertahan di minggu depan di harga 1.200, masih boleh diperhatikan. Tapi kita lihat dulu apakah masih ada kemungkinan, ya mungkin masih ada kemungkinan lagi dia masih mau lanjut naik. Coba kita lihat weekly-nya ya. Oke. Nah, untuk Akra ini masih ada kemungkinan dia masih mau naik lagi. Jadi teman-teman yang masih punya masih bisa hold selama belum terkena stop loss-nya. Tapi untuk saat ini saya nggak bahas dulu untuk trading plan perdagangan minggu depan ya, karena saya mau melihat beberapa saham posisinya bagus atau enggak. Nah, untuk Akra ini masih bagus, apalagi kalau minggu depan dia bisa bertahan di harga 1.200 minimal, seperti itu. Dan untuk stop lossnya itu teman-teman masih boleh atau masih bisa pakai 1.105 atau pakai harga 1.080. Nah, 1.080 untuk saat ini boleh dijadikan support. Jadi kalau misalkan dia tembus 1.080, sebaiknya teman-teman boleh keluar dulu. Atau kalau yang sudah punya dari bawah masih bisa hold, ya boleh, atau di bawah low-nya hari ini dijadikan trailing stop, itu juga boleh. Oke. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Antam. Sorry, internetnya kayaknya trading view-nya hari ini kayak berat sekali kerjanya. Oke. Nah, untuk Antam, aduh, hari ini cukup seram ya. Jadi kalau yang punya Antam harusnya sih sudah exit di tanggal
6 Juni sih harusnya sudah exit, atau kalau telat-telatnya di tanggal 7 Juni harusnya sudah exit. Nah, saat ini Antam menembus support lagi. Itu ada support untuk harga close sebelumnya itu di harga 2330. Ini adalah harga close yang dijadikan support, dan dia tembus dan close di harga low tanggal 12 Mei. Persis close di harga 12 Mei, yaitu di 2290. Tapi udah sempat tembus ya. Nah, ini untuk Antam, sebaiknya yang punya mesti hati-hati. Kalau dia besok lanjut turun di minggu depan, kalau saya di posisi Anda memiliki saham ini, pasti saya sudah keluar. Lebih baik saya cari saham yang lain yang masih punya potensi naik. Nah, kalau misalkan dia naik masih rebound, lihat apakah dia bisa menembus harga 2430. Nah, kalau Antam berhasil rebound dan bisa menembus harga 2430, kemungkinan dia bisa melanjutkan lagi ke atas atau sideways dulu. Nah, kalau misalkan Antam minggu depan jebol 2290-nya, atau bahkan low hari ini di 2280 ya, beda 1 tick, teman-teman mesti hati-hati. Jadi paling tidak mesti disiapkan trading plan-nya. Saya harus keluar di harga berapa, atau saya sudah minus berapa. Oh, saya maksimal minus misalkan 10%, saya sudah harus keluar. Itu juga boleh. Jadi sebaiknya cari saham-saham yang lain yang masih mempunyai potensi untuk naik. Jadi untuk Antam saat ini posisinya kurang bagus. Kita lihat nanti di minggu depan apakah dia rebound atau dia akan melanjutkan turunnya. Jadi di saham ini kita nggak ada yang tahu, kita hanya bisa antisipasi. Kalau naik kita beli, dia naik lagi ya kita jual, ya, buy high sell higher. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang model tradingnya buy on support atau buy on weakness, itu juga boleh-boleh aja. Yang penting disesuaikan trading plan-nya, jangan lupa stop loss-nya. Udah itu. Oke. Lanjut ke saham Inco. Inco hari ini kurang bagus, dan dia bukan kurang bagus, memang sudah ada penurunan dari tanggal 2 Juni ya. Nah, Inco ini dari 2 Juni sudah mulai turun, dan bahkan hari ini Inco close di bawah MA30. Nah, kalau punya saham ini udah pasti saya loncat, udah pasti saya keluar. Mungkin di kemarin itu sudah kena stop loss. Kalau misalkan saya punya saham ini, mungkin di hari Kamis ini saya sudah keluar, atau bahkan di tanggal 3 ini mungkin saya udah keluar. Oke, saya cari saham yang lain untuk cari cuan dari saham yang lain. Nah, Inco ini posisinya sudah kurang baik. Tapi ini bisa dilihat di sini di tanggal 13 Mei ya. Di tanggal 13 Mei Inco itu rebound di MA50. Nah, apakah Inco akan mengulangi hal yang sama ya? Misalkan besok dia menyentuh MA50 di harga 7.200, apakah dia akan mengulangi hal yang sama? Karena ini support MA50 ya. Nah, kalau misalkan dia tembus, jadi teman-teman mesti hati-hati nih. Kalau dia tembus MA50, teman-teman mesti hati. Nah, tapi kalau misalkan masih maksa mau hold juga, lihat apakah dia bisa tembus MA100. Kalau dia tembus, ya udah, sebaiknya selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau misalkan besok dia masih rebound ya, kalau masih rebound, asalkan dia bisa naik lagi ke atas MA30, masih ada kemungkinan besar dia akan lanjut. Tapi kalau dia nggak berhasil di atas MA30, misalkan rebound tapi nggak berhasil naik ke atas MA30, bahkan ke MA10-nya,
ini mesti hati-hati ya. Ini sangat sayang kalau misalkan teman-teman udah cuan dari bawah masih hold tapi nggak di take profit, misalkan disuruh keluar. Lebih baik cari saham yang lain kalau misalkan masih kalau saham-saham yang lain bisa memberikan potensi keuntungan buat teman-teman. Nah, kalau untuk Inco untuk saat ini kurang bagus. Kita lihat minggu depan apakah dia bisa rebound di harga 7.200. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ITMG. ITMG pun demikian ya. ITMG pun demikian. Nah, ini juga sudah ada trading plan sebelumnya. Nah, ini stop loss ini ada di saya pernah buat stop loss ini di area 33.250. Kalau misalkan dia masih tembus juga, ini masih hati-hati. Tapi kalau misalkan saya punya saham ini, kalau ditanya misalkan saya punya saham ini, hari ini saya sudah keluar. Mungkin di kemarin pun ini saya sudah keluar di tanggal 9, pasti saya sudah take profit. Jadi untuk ITMG teman-teman mesti hati-hati. Kalau misalkan dia turun lagi bahkan bisa menembus MA30, ini sudah mesti waspada. Walaupun ITMG juga pernah rebound di MA50 ya, dia pernah rebound di MA50. Apakah ITMG akan berhenti di MA50? Nah, di MA50 di sini. Nah, menurut saya daripada nunggu turun malah minus, profitnya malah hilang, lebih baik stop loss, cari saham yang lain lagi mau naik. Lumayan jauh ini ke bawah. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke saham PTBA. Nah, PTBA sudah berapa hari ini turun terus ya, dari tanggal 6 ya, tanggal 6 turun, tanggal 7-nya gap down. Nah, di tanggal 8 masih bertahan di atas MA ya, tanggal 9 juga masih bertahan di atas MA30. Hari ini dia turun lagi tapi masih ada support di bottom box ini, support di harga 3.920 ya, di harga 3.920. Nah, ini juga mesti hati-hati. Walaupun dia berhenti di support, kita nggak tahu apakah dia besok akan tembus atau tidak. Jadi kalau yang sudah punya, kalau misalkan aduh saya masih sayang tunggu sehari lagi, silakan ya. Kalau misalkan dia besok turun lagi ke bawah low-nya hari ini atau bahkan menembus MA50, ini teman-teman sebaiknya keluar dulu, selesaikan saja secara keluargaan, seperti itu ya. Karena kalau nunggu dia balik lagi atau misalkan teman-teman ada yang beli di harga pucuk, ini sayang sekali kalau mau nunggu ke bawah kita, karena kita nggak tahu kapan dia akan balik lagi ke atas ataukah dia akan lanjut, kita nggak ada yang tahu. Jadi sebaiknya cari posisi-posisi saham yang kelihatan sudah mau naik, seperti itu. Jadi yang masih megang atau yang masih hold PTBA, ini mesti diperhatikan ini, karena ini sangat kurang bagus. Jadi mesti hati-hati ya. Kita lanjut ke saham Pegas. Pegas juga terjadi gap ya. Ini kan kita ngikutin terus dari kemarin saham Pegas. Apakah ini dia masih di area abu-abu, mungkin di sekitar di area MA20 atau berapa ini. Karena saya nggak pakai MA20, saya pakai MA30. Nah, ini yang mungkin masih ada teman-teman masih ada yang hold ya, yang waktu beli di bawah ya. Ini juga mesti hati-hati kalau misalkan dia lewati low, misalkan jaga di low ini, di low hari sebelumnya di hari Kamis dan close di bawahnya, itu juga mesti hati-hati. Jadi masih ada beberapa support lagi untuk Pegas, misalkan dia tembus low kemarin atau bahkan dia tembus MA30,
teman-teman kalau yang udah untung sebaiknya take profit dulu. Tapi kalau masih sayang atau mau masih hold untuk jangka panjang, itu boleh-boleh aja, itu hak teman-teman semua atau hak bapak ibu sekalian ya. Jadi untuk pegas, kalau yang buat trading, kalau bisa mau keluar besok di minggu depan apakah dia turun lagi, sebaiknya diselesaikan. Tapi kalau yang masih mau hold buat jangka panjang, buat tabungan, itu silakan. Oke, lanjut ke saham Indi. Nah, ini sudah turun lagi ya, menembus MA10. Ini udah kena, kalau saya ini udah di harga stop loss, jadi harusnya yang punya barang ini, kalau yang pakai, mungkin teman-teman yang mengikuti trading plan yang saya buat mungkin sudah exit ya, karena untuk exit saya di harga 2.900. Nah, kalau misalnya besok turun lagi ya, misalkan masih mau nahan, apakah besok tembus lagi di harga MA 30 atau tidak? Kalau misalkan dia tembus MA 30, ya kembali lagi terserah teman-teman. Kalau saya pasti sudah keluar nih di harga 2.900 karena ini memang trading plan yang saya buat. Jadi kalau misalkan dia kena di harga 2.900, saya sudah pasti keluar ya. Lanjut ke saham Elsa. Wah, ini Elsa hari ini candlenya cukup menyeramkan. Open sama dengan high, dan ini adalah harga yang tidak bisa ditembus Elsa selama 3 hari berarti dengan hari ini ya. Nah, berarti Elsa hari ini sempat menyentuh support di harga 316 dan berhasil naik lagi dan close sama dengan MA10 di harga 318. Nah, ini teman-teman yang masih pegang barangnya mungkin masih bisa hold. Kalau dia rebound besok kemungkinan ini karena mungkin ini panik sell atau gimana, mungkin barang semua jadi turun aja semua dulu, bisa jadi juga enggak, memang sudah ada yang keluar dari foreign, kita juga nggak tahu, nanti bisa dicek di broker masing-masing, silakan cek apakah foreignnya sudah pada keluar atau belum. Nah, untuk Elsa penutupan hari ini memang dia masih berada di atas MA10, tapi dia sudah breakout MA5 sudah pasti ya. Nah, kalau misalkan besok dia minimal dia sideways selama tidak tembus 316 atau tidak tembus harga 314, kemungkinan teman-teman bisa hold. Tapi kalau yang teman-teman saya infokan Elsa itu di tanggal 2. Di tanggal 2 itu saya buat trading plan-nya untuk Elsa. Nah, kalau saya dengan posisi seperti ini di hari ini, saya sudah pasti keluar karena pasti trailing stopnya udah saya naikkan. Mungkin di harga, karena saya sudah take profit duluan di saham ini, mohon maaf, saya sudah take profit duluan di tanggal kemarin saya udah take profit. Nah, kemungkinan kalau yang teman-teman masih hold, harusnya kalau misalkan pakai trailing stop, harusnya di harga 324 sudah exit. Seperti itu, sudah take exit ya. Karena masih ada satu target lagi sebetulnya di 348, cuman melihat pergerakan saham ini yang cukup lambat, saya memutuskan untuk take profit seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang masih hold, masih boleh lihat apakah dia besok di minggu depan itu dia rebound, karena hari ini dia masih tertahan di support 316 seperti itu. Tapi masih hati-hati kalau misalnya dia tembus dan close confirm di bawah 316, ini juga mesti hati-hati. Jadi kalau teman-teman yang beli di tanggal 2, sebaiknya keluar aja, take profit aja. Sayang kan, profitnya udah seminggu nungguin, malah dalam 2 hari malah hilang, kan sayang. Lebih baik take profit aja, seperti itu.
Lanjut ke saham Medco. Nah, Medco juga sama. Medco juga sama, memang naiknya bareng dengan Elsa ya, naiknya bareng dengan Elsa. Hari ini Medco menembus low kemarin. Kalau teman-teman yang udah beli di bawah atau trader-trader yang sudah lama di dunia trading, kemungkinan dia sudah keluar ketika breakout low kemarin nih, harusnya trader-trader sudah pada keluar. Nah, tapi kalau teman-teman masih ada yang mau hold, berharap Medco masih mau naik lagi, tinggal lihat besok di minggu depan apakah dia rebound, karena untuk saat ini dia masih di atasnya MA10. Dia rebound di MA10. Dia low-nya hari ini adalah di 615 ya. 615 itu adalah MA10-nya. Dia berarti sempat ke MA15 ya. Dia sempat ke MA15, terus dia naik lagi dan close di atas MA15 1 tick. Jadi teman-teman yang masih hold masih boleh hold, tapi kalau misalkan dia sampai close confirm di bawah MA10, buat kalau yang masuk di tanggal 6 gitu ya sebaiknya keluar aja gitu, daripada ruginya dalam. Atau yang udah untung sedikit misalkan masuk dari tanggal 2 ya take profit aja, selesaikan seperti itu. Tapi semua ini saya bukan menyerukan untuk menjual ya. Tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli saham di video-video analisa saya. Saya hanya membantu teman-teman mengambil keputusan, nanti keputusan itu ada di jempol atau di jari telunjuk teman-teman masing-masing. Oke. Lanjut ke saham TINS. Sorry, internetnya hari ini nggak tahu, bukan internetnya sih harusnya, ini trading view-nya kayaknya sepertinya lagi berat hari ini, jadi agak lama. Kalau internet harusnya nggak ada masalah hari ini. Ya, ini trading view-nya. Oke. Nah, TINS juga melemah 2,77% ya. Nah, dia juga masih bertahan di atas MA10. Low-nya hari ini 1910 dan dia sempat tembus MA. Tapi dia masih tertahan di bottom box di 1910. Nah, mudah-mudahan dia masih bisa rebound atau bahkan bisa menembus harga 2050, ini akan lebih bagus ya. Nah, tapi ini 2050 ini adalah target, sebetulnya belum tercapai dari apa namanya trading plan yang udah saya buat sebelumnya. Saya lupa di tanggal berapa. Sayangnya belum tercapai, tapi kalau misalkan dia bisa rebound bagus ya, mudah-mudahan dia bisa sampai ke 2050. Nah, buat yang udah punya hati-hati kalau dia tembus 1895. Ini juga sebagai stop loss yang udah saya buat sebagai trading plan. Kita lanjut ke saham Harum. Nah, Harum turun lagi. Ini trading plan kemarin, ini saya hapus dulu ya. Ini Harum, buat para pecinta Harum mungkin masih kita akan menunggu Harum di harga ini. Nah, buat para pencinta Harum, kita akan tunggu Harum di harga 2000. Apakah dia rebound dari 2000 kita masuk lagi. Seperti itu biasanya, karena Harum ya kan, dia kena area 2000 naik lagi ya. Dulu sebelumnya ini bukan 2000 ya, sebelumnya bukan 2000, untuk saat ini jadinya 2000 karena Harum sudah stock split ya. Nah, kita tungguin Harum di harga 2000. Apakah dia akan naik lagi ke harga 2820 atau justru malah akan tembus 2000-nya, malah akan ke bawah. Tapi ini kita tunggu aja. Tapi kalau saya pribadi melihatnya udah serem ya. Tapi kalau misalkan dia bisa rebound lagi nih, kemungkinan bisa naiknya cukup tinggi ya. Kita lihat aja untuk Harum. Buat para penggemar Harum yang buy on weakness atau buy on support, silahkan untuk dipantau. Oke, mungkin ini adalah video yang kedua, part 2 ini. Tunggu aja untuk video yang lain, yang mungkin beberapa video lagi akan saya buat dan akan saya bahas. Sekali lagi, di sini saya tidak ada ajakan untuk membeli ataupun ajakan untuk menjual.
Saya hanya membantu teman-teman, Bapak Ibu, untuk menganalisa kira-kira saham mana sih yang mau saya beli gitu. Kalau misalkan ada yang tidak sempat untuk analisa, capek analisa, mendingan nonton video, itu juga boleh. Dan kalau misalkan video-video saya ini berguna buat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, boleh juga di-share ke teman-teman yang lain, boleh di-share ke keluarga, Bapak, Ibu, anak, sepupu, boleh. Semuanya di-share ke siapapun boleh. Kalau misalkan mau bertukar pikiran, mau tanya-tanya dengan teman yang lain, silakan bergabung di grup Telegram yang sudah saya buat dan linknya saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang kedua untuk pembahasan saham-saham periode 6 sampai dengan 10 Juni. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi stay tune terus. Bye bye.